tidak boleh ada PHK, walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, ya, yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih pada para pelaku usaha sektor manufaktur. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar pelaku industri otomotif tidak melakukan pemutusan hubungan kerja di tengah penjualan yang mengalami penurunan. Ia mendorong pelaku industri melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku industri khususnya komponen dan otomotif untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja meski terjadi penurunan penjualan kendaraan. Agus mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar termasuk menambah investasi dan menggenjot produksi dalam negeri. Yang saya selalu minta adalah tidak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Walaupun sekarang kita mengalami atau menghadapi kondisi yang cukup challenging, ya, yang cukup challenging, tapi saya minta tidak ada PHK. Dan kalau kita lihat, saya berterima kasih pada para pelaku usaha sektor manufaktur. Ya, kita lihat dalam datanya, walaupun salesnya sedang turun dan lain sebagainya, mereka belum melakukan PHK. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil secara retail selama 7 bulan tahun 2025 hanya 453.278 unit. Turun 10,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 508.041 unit. Tak hanya mobil baru, penjualan sepeda motor surut meski tak terlalu banyak pada Januari hingga Juli 2025 menjadi 3.691.677 unit, turun secara tahunan berjumlah 3.769.895 unit. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Pemirsa, untuk melaksanakan program prioritas nasional, Kementerian Investasi dan Hilirisasi meminta tambahan anggaran sebesar 487,7 miliar rupiah untuk tahun 2026. Adapun pemerintah menetapkan target investasi nasional pada 2026 mencapai 2.175 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roslani meminta tambahan anggaran sebesar 487,7 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2026. Tambahan dana itu untuk melaksanakan program prioritas nasional serta mencapai realisasi investasi sebesar 2.175,26 triliun rupiah. Adapun usulan tambahan anggaran tahun 2026 terdiri dari 40,35 miliar rupiah untuk dukungan manajemen dan 447,37 miliar rupiah untuk penanaman modal dan hilirisasi. Namun tentunya ini masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran tahun 2026 yang diusulkan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional, yaitu sebesar 1,26 triliun. Jadi itu adalah yang dana anggaran yang kami lihat minimal yang kami butuhkan dalam rangka agar kami bisa mencapai target yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2026 ini. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan target investasi nasional pada 2026 mencapai 2.175 triliun rupiah, meningkat 14,2% dibandingkan target 2025 1.905,6 triliun rupiah. Tim Liputan, IDEX Channel. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih rendah dari posisi Juli 2025. BI menilai cadangan devisa nasional memadai untuk mendukung ketahanan eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar Amerika. Lebih rendah dari posisi cadangan devisa di akhir Juli 2025
sebesar 152 miliar dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso menyampaikan, perkembangan cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon BI dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Kedepan, BI memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menerima tuntutan rakyat 17+8. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Mendikti Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan pemerintah menerima seluruh pandangan dan aspirasi mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah yang selama ini dinilai belum sempurna. Hal tersebut disampaikan Brian usai menggelar pertemuan dengan sejumlah elemen mahasiswa Kamis lalu. Menurut Brian, salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa, yakni terkait 17+8 yang menjadi tuntutan rakyat. Mahasiswa juga memberikan masukan untuk membangun Indonesia agar lebih maju. Brian memastikan seluruh aspirasi masyarakat atau mahasiswa akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa memperbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Salah satunya pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi serta biaya tunjangan transportasi. DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI juga memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing. Dan keenam, DPR RI memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. 6 poin tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.